Bab 411, bela aku. Ji Fei tersenyum. Adegan itu sunyi. Li Boli tercengang, melihat Ji Fei, matanya tampak seperti. Kenapa kamu tertawa? Cepat dan menawar. Hasil. Ji Fei memandang Aso dan berkata sambil tersenyum, "Selamat Tuan Aso, tawaran Anda berhasil." Aso sudah bereaksi saat ini. Dia berdiri di sana dengan perawakan pendek dan menatap Ji Fei dengan mata tajam. Zhao Yuntian memandang Ji Fei dan tidak mengerti. Tahukah dia bahwa pertama kali Ji Fei datang kepadanya adalah untuk Gunung Phoenix? Mengapa dia menyerah hari ini? Orang-orang di tempat kejadian yang pada awalnya menganggap Ji Fei bodoh dan meneriakkan 10 miliar pada awalnya juga memandang Ji Fei dengan bingung dan tidak dapat memahami pria ini sama sekali. 51 miliar kali, teriak juru lelang. Di bawah sana sunyi, tidak ada yang bersuara, dahi Li Boli mulai berkeringat. 51 miliar dua kali, masih ada keheningan di bawah, dan kaki Li Boli sedikit gemetar. Tubuh Aso mulai melonjak dengan niat membunuh, seolah dia diperlakukan seperti monyet. 51 miliar 3 kali lipat. Ledakan. Palu perdagangan turun. Selamat kepada pria ini atas keberhasilan pelelangannya. Juru lelang memandang Li Boli dan memberi selamat. Li Boli. Bang bang. Ji Fei adalah orang pertama yang memimpin dengan bertepuk tangan. Setelah terkejut sesaat, Zhao Yuntian juga bertepuk tangan. Dia tidak tahu apa pengaturan Ji Fei, tapi dia yakin Ji Fei pasti tidak akan melakukan apapun untuk kehilangan uang. Merupakan hal yang baik juga bagi perkembangan kota Ninghai untuk memungkinkan keuangan kota Ninghai menerima pendapatan sebesar 50 miliar. Aso menjadi gila saat ini, dia melihat ke arah Li Boli yang kebingungan, dan menjadi semakin marah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menamparkan Li Boli. Kau benar-benar sia-sia, patah, suara renyah dari mulut terdengar di dalam ruangan. Wajah Li Boli dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia bahkan lebih terkejut karena pemukulan itu. Meski mengeluh dalam hati, Asolah yang menyemangatinya, namun ia tak berani melihat tatapan mematikan di mata Aso. Menderita dalam diam, Aso, kamu tidak boleh rugi kan? Kalau kamu tidak sanggup rugi, tidak masalah jika kamu tidak bisa mendapatkan 50,1 miliar itu. Aku akan membelinya seharga 1 miliar saja dan bayar di tempat. Ji Fei menatap Aso yang marah dan sengaja menggodanya dengan senyuman di wajahnya. Asang menarik napas beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak sepenuhnya gila. Ji Fei, kamu kejam sekali. Aku telah membeli Gunung Phoenix ini. Setelah berkata begitu, dia menatap langsung ke arah Ando Noriko dan Ando Miko. Kalian berdua lakukan formalitas dan jangan gunakan sampah ini. Sial sekali. Li Baili menundukkan kepalanya berulang kali, tampak rendah hati dan tidak berani membantah. Ji Fei membenci Li Boli di dalam hatinya. Sejarah telah membuktikan bahwa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat yang tidak akan berakhir dengan baik. Saya tidak menyangka Anda akan melakukan hal seperti itu. Kamu baru memulainya sekarang, nikmati perlahan, dan kamu pasti akan merasakan bagaimana rasanya menjadi anjing yang kesakitan. Sungguh memalukan bagi keluarga Li memiliki orang sepertimu. Tiga kata Ji Fei seperti tiga pukulan keras yang menghantam dada Li Boli, membuat Li Boli merasa sangat sedih dan terhina. Hanya sudah terlambat, kesepakatannya sudah selesai. Ji Fei memandang Zhao Yuntian, ketua Zhao, karena harga rumah di kota Ninghai sekarang sangat tinggi. Bagaimana kalau Anda menggunakan lebih dari 50 miliar untuk membangun perumahan yang terjangkau? Bagaimana kalau saya memberi Anda sebidang tanah? Aso langsung berteriak.
Ini untuk membiarkan rumah di tanganmu hancur ke tanganmu. Dia tidak peduli dengan 10 miliar itu. Tapi bagaimana menyelesaikan tugasnya? Zhao Yuntian juga terkejut, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Menggunakan uang Aso untuk menekan harga rumah Aso hanyalah trik yang luar biasa. Sempurna, itu sempurna. Oke, bagus sekali. Lakukan saja apa yang dikatakan Ji Fei. Zhao Yuntian memandang para pemimpin lain yang hadir, dan semua orang mengangguk. Harga rumah saat ini di Ninghai menempatkan mereka semua pada posisi yang sama. Jika salah satu dimuliakan maka kedua-duanya dihormati, dan jika salah satu dihina maka keduanya tercela. Saat ini, Gunung Phoenix yang semula dianggap bernilai 1 miliar, bisa dijual seharga 50 miliar. Bukankah ini kekayaan dari surga? Lalu pertimbangkan Ji Fei, sebagai seorang pengusaha, bisa menjual rumah seharga 5.000 yuan di bawah harga pasar, apalagi mereka. Ayo keluar dan umumkan sekarang. Wali kota Zhao memimpin dan keluar dengan penuh semangat. Aso berdiri di sana seperti tiang kayu, berdiri di sana dengan bodoh, dengan rasa sakit, penyesalan, dan kemarahan yang tak terlukiskan di matanya. Tiba-tiba itu bergerak, patah, dia menamparkan Li Boli dan berkata, sampah. Ledakan, tendangan lain, sungguh sia-sia. Menghentakkan kakinya, dia berbalik dan berjalan keluar. Li Baili bahkan tidak berani berteriak. Dia sangat khawatir kedua wanita di sekitar Aso akan langsung membunuhnya karena marah. Di luar pintu, lotre sedang berlangsung untuk membeli rumah. Tidak mungkin, rumah yang ada terlalu sedikit dan terlalu banyak orang yang ingin membelinya. Melihat pemandangan ini, wali kota Zhao dan yang lainnya diliputi emosi. Jika bukan karena You Ji Fei, apa yang akan terjadi dengan harga rumah di Ninghai sekarang? Ini rumah terakhir. Orang di kantor penjualan Yue Banwan berteriak, dan adegan itu hening sejenak, diikuti dengan desahan. Akhirnya, ketika mereka melihat wali kota Zhao, banyak orang berteriak dengan marah, saya ingin sebuah rumah. Satu kalimat menggemakan suara banyak orang. Hal itu membuat banyak orang terlihat tidak berdaya. Pemimpin kota Zhao dan yang lainnya sangat terkejut, dan kilatan rasa sakit serta simpati yang tak terlukiskan muncul di mata mereka. Li Fufeng, yang baru saja dipukuli dengan mengenaskan, berdiri di tengah kerumunan dan melihat Ji Fei dan wali kota Zhao berdiri bersama, dan dia merasakan lebih banyak kebencian di hatinya. Pemerintahan yang tidak kompeten. Bunuh para pecundang ini. Kami ingin membeli rumah. Kepada penonton, dia memimpin dan berteriak keras. Kata-katanya seperti bubuk mesiu, langsung membuat semua orang heboh. Pemerintahan yang tidak kompeten. Bunuh para pecundang ini. Kami ingin membeli rumah, satu demi satu. Gelombang yang satu lebih tinggi dari gelombang lainnya. Kota Zhao dan para pemimpin lainnya saling memandang dengan emosi yang tak terbatas di hati mereka. Tanpa lamaran Ji Fei dan 50 miliar yang dia bantu dapatkan, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada masyarakat saat ini. Melihat Ji Fei, dia sangat tersentuh. Ji Fei melambaikan tangannya kepada semua orang untuk diam. Semua orang di tempat kejadian mengira grup Li yang baru telah membuat keputusan baru, dan mereka tiba-tiba dipenuhi dengan ekspektasi dan menjadi diam. Kami, wali kota Zhao, mempunyai keputusan penting untuk diumumkan, jadi mohon tetap diam untuk saat ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia memandang wali kota Zhao sambil tersenyum. Wali kota Zhao mengangguk, hari ini pemerintah kota Ninghai kami membuat keputusan penting. Semua 50 miliar yang dilelang oleh Phoenix Mountain akan digunakan untuk membangun perumahan yang terjangkau. Siapapun yang memenuhi persyaratan dapat membelinya. Ledakan,
Ketika wali kota Zhao berbicara, seluruh pemandangan menjadi sunyi sesaat, begitu sunyi hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Untuk waktu yang lama, benar-benar, apakah ini benar? Sangat bagus, kenapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Semua orang di tempat itu bertanya satu sama lain dengan penuh kegembiraan. Kemudian tepuk tangan datang satu demi satu. Pemerintahan kota Ninghai adalah pemerintahan rakyat. Teriakan itu langsung terdengar seperti petasan. Aso kebetulan keluar dan sangat terkejut hingga dia terhuyung dan hampir terjatuh. Kemarahan ganas di hatinya menjadi semakin kuat. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa pemerintah Ninghai tidak kompeten? Bela aku, suara Ji Fei tiba-tiba terdengar. Bab 412 bermain dengan Aso. Semua orang memandang Ji Fei. Namun, segera mata mereka mengikuti pandangan Ji Fei dan tertuju pada satu orang. Li Fufeng. Li Fufeng merasakan angin dingin bertiup di sekujur tubuhnya. Dia teringat adegan ketika Ji Fei memaksa Zhan Tiangsu untuk menikam Zhan Tiangsu karena teriakannya di mudbar. Sejarah apakah ini akan terjadi lagi? Hati Li Fufeng mulai terasa dingin. Sekarang dia benar-benar berharap menjadi kura-kura, bisa menarik kembali kepalanya, bisa. Itu dialah yang berteriak. Orang yang paling dekat dengan Li Fufeng mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Li Fufeng. Li Fufeng sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan dia terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya tampak kosong. Melihat Ji Fei seperti melihat dewa kematian, dia benar-benar ketakutan. Bukankah dia yang menjual rumah bekas? Ya, itu dia. Baru saja dia berbicara tentang rumah-rumah jelek di Teluk Yueban. Harga rumah di kota Ninghai semuanya dinaikkan oleh bajingan ini, pukul dia sampai mati. Bunuh dia. Ledakan. Seseorang melangkah maju dan menendang Li Fufeng. Patah, seseorang baru saja menamparkan Li Fufeng. Aduh. Li Fufeng meringkuk dan berbaring di tanah, terus-menerus meratap. Wali kota Zhao tidak segera berbicara, dan sangat marah terhadap keluarga Li dan putranya. Ketika Ji Fei melihat pemukulan hampir berakhir, dia berteriak kepada orang banyak. Pelaku sebenarnya yang membeli rumah itu adalah Tuan Aso dari Yang Guo, dan dia ada di sini. Setelah berbicara, buatlah isyarat perkenalan yang megah. Aso, yang baru saja merasa sedikit malu, mendengar perkenalan itu, dan kepalanya berdengung. Dia dengan cepat melihat ke arah semua orang, dan segera merasa seolah-olah dia ditusuk oleh 10.000 pedang, dengan ketakutan di matanya. Tahukah dia bahwa penduduk kerajaan naga membenci penduduk kerajaan yang, itu adalah kebencian yang tertanam jauh di dalam tulang mereka. Ketua Zhao, maukah kamu membiarkan mereka? Zhao Yuntian pura-pura tidak mendengar. Ji Fei berteriak kepada orang banyak, apakah kamu ingin Aso berlutut dan meminta maaf padamu? Ledakan. Begitu saran Ji Fei keluar, semua orang di tempat itu langsung bersemangat, lalu mereka bertepuk tangan. Ingin, berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkan dia pergi. Kepala Zhao, apakah ini cara kerajaan nagamu memperlakukan tamu asing? Inikah yang ingin kamu lakukan? Aso gugup dan terus menekan wali kota Zhao. Dia berharap menggunakan identitasnya untuk mengintimidasi pemimpin kota Zhao. Li Boli kebetulan keluar dari situ. Wali kota Zhao memandang Li Boli sambil tersenyum. Pemerintahan kota Ninghai adalah milik rakyat, bukan? Li Boli tidak tahu kenapa dan mengangguk secara mekanis. Wali kota Zhao menoleh ke arah Aso sambil tersenyum. Tentu saja pemerintah rakyat harus mendengarkan opini publik. Aso, brengsek, Anda bercanda sendiri. Dia diam-diam memarahi Li Boli karena bodoh.
Li Baili mengangguk acuh tak acuh, membuat Ah Sheng semakin putus asa. Dia tak bisa bicara, opini publik tidak bisa dilanggar. Ji Fei berteriak keras kepada orang-orang di bawah. Opini publik tidak bisa dilanggar, itu langsung bergema. Aso merasa tekanan darahnya akan meledak, dan dia merasa otaknya pusing. Semua orang di depannya memandangnya seolah ingin membunuhnya dengan tinju atau tendangan. Ketua Zhao, kamu. Berlututlah, Ji Fei tiba-tiba berteriak keras. Aso merasakan momentum kuat turun seperti gunung. Kakinya melemah dan dia berlutut tak terkendali. Berlututlah, benar-benar berlutut. Wali kota Zhao dan yang lainnya juga tercengang. Mereka hanya ingin menakuti Aso, tapi mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar berlutut. Bahkan mereka yang berada di tempat kejadian pun tercengang. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka akan benar-benar berlutut. Saat semua orang tidak tahu bagaimana mengakhirinya, Ji Fei tiba-tiba datang sambil tersenyum. Tuan Aso, apa yang kamu lakukan? Kami hanya bercanda denganmu. Dahi, semua orang melihat ke arah Ji Fei. Baru saja dia berlutut sambil berteriak. Aso merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Dia berlutut dan bahkan bercanda. Saat dia hendak berdiri, Ji Fei mengangkat tangannya sedikit, dan kekuatan tak terlihat menghantam kaki Ah Sheng. Kaki Ah Sheng mati rasa, dan dia berlutut lagi dengan sentakan. Tuan Aso, kami orang-orang di kota Ninghe semua tahu bahwa Anda telah mengakui kesalahan Anda, jadi Anda tidak perlu berlutut lagi. Aso hampir menangis, ini membuat diri Anda sengsara. Ji Fei memandang orang-orang di tempat kejadian, 50 miliar yang ditawar Gunung Phoenix tadi telah dibayar oleh Tuan Aso. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Aso atas kemurahan hatinya. Ayo, tepuk tangan. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan bertepuk tangan lagi. Awalnya semua orang terkejut, lalu tertawa, lalu bertepuk tangan. Terima kasih Aso, teriak Ji Fei. Terima kasih, Aso. Semua orang mulai berteriak. Aso berlutut di tanah, mendengarkan orang lain berterima kasih padanya, yang membuatnya merasa sangat terhina. Terutama ketika saya berpikir bahwa saya telah menghabiskan 50 miliar untuk membangun perumahan terjangkau yang tak terhitung jumlahnya di kota Ninghai. Dan rumah bekas yang dibelinya dengan uang puluhan miliar itu seperti membelinya dari langit-langit, dan menjadi rugi total. Saya merasa sangat sedih dan marah. Seolah-olah dia dilempar ke dalam penggorengan dan digoreng terus-menerus. Lebih seperti dicelupkan ke dalam toples acar yang semuanya pahit. Jika sekarang ada retakan di tanah, dia pasti akan masuk ke dalamnya. Berpikir bahwa dia, ketua sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar dolar, sedang diejek oleh Ji Fei sambil bertepuk tangan. Sedih dan marah, rongseng, dorongan untuk membunuh melonjak. Li Baili, cepat bantu tuanmu. Ji Fei memandang Li Baili dan sebuah suara menggoda terdengar. Li Boli berdiri di sana, ingin melangkah maju, tapi dia tidak berani. Sangat bingung. Noriko Ando dan Meiko Ando ingin maju. Tapi Ji Fei langsung menghentikan mereka. Kerajaan naga kami adalah negara etiket. Jika kalian berdua datang untuk mendukung kami, bukankah ini tamparan di wajah? Ya, semua orang langsung setuju. Wajah kedua wanita itu menjadi pucat dan mereka menatap Ji Fei dengan tajam. Namun, mereka tak berani mengambil tindakan gegabah. Lagi pula Aso sedang berlutut di sana. Li Boli, bantu aku secepatnya. Apakah kamu ingin reputasi kerajaan naga kita, negara etiket, dirusak? Ji Fei mendesak lagi. Li Boli tidak punya pilihan selain berjalan dan membantu Aso berdiri. Ji Fei menghampiri dan berkata, Aso, kamu didukung oleh seekor anjing.
apakah kamu juga seekor anjing? Dia mengejeknya tanpa ampun lagi. Ah, Aso meraung marah. Jifei, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati dengan menyedihkan. Dia melepaskan diri dari dukungan Li Boli dan ingin pergi sendiri. Akibatnya kaki saya mati rasa dan kehilangan kendali. Dengan bunyi celepuk, saya kembali terjatuh ke tanah seperti anjing yang sedang menyambar kotoran. Aso, kamu ingin aku mati, kenapa kamu bunuh diri sekarang? Hati Aso terasa seperti ditusuk berkali-kali, bantu aku pergi. Ayo cepat, Jifei, aku akan membuatmu menyesal. Berbaring di tanah dan mengom, Norihi Ando dan Meiko Ando melangkah maju, membantu Aso berdiri, dan segera pergi. Jifei melihat ke belakang mereka, dengan cibiran di bibirnya, dan berpikir, marah, hanya ketika orang gila barulah mereka bisa berperilaku gila, dan hanya dengan begitu pertunjukan bagus bisa dipentaskan. Jifei menantikan drama Aso yang lebih seru. Itu adalah tujuannya, kalau tidak kenapa repot-repot. Bersambung.